Taliban itu sebenarnya artinya pelajar. Jadi ini sama dengan dulu kita Oktober Putih tentara pelajar. Kan gitu kan. Talib itu pelajar, siswa, santri. Terkecuali soal perempuan itu disuruh saya bicara mereka. Kenapa Anda begitu? Agar diberi kesempatan yang sama. Dan mereka secara bertahap berjanji untuk merubah kebijakan itu. Indonesia diberi prioritas. Hanya 4 negara dikasih prioritas. Indonesia, Qatar, Saudi, Turki. Karena itu yang membantu dia sejak awal. Halo sahabat liputan6.com, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Sheila Oktarina dan tentunya di Bincang Liputan 6. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan salah satu tokoh. Beliau ini bukan pertama kalinya loh mengunjungi Afghanistan. Dan apakah ada agenda? Kita akan cari tahu ya, kita akan dengar cerita beliau. Dan kita juga penasaran nih, Afghanistan itu apakah masih semenyeramkan itu? Langsung saja kita akan berbincang bersama dengan Bapak Yusuf Kalla. Bapak Yusuf Kalla, apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Ini kemarin barusan aja dari Afghanistan ya Pak ya? Iya. Berapa hari Pak? 4 hari. 4 hari. 4 hari itu benar-benar sibuk ya di sana ya? Iya, ketemu semua teman-teman di sana ya. Ketemu 9 menterinya. Waduh. Pak, ini kalau sahabat liputan6.com dan juga saya ini ya pengen tahu nih Pak sebenarnya. Bapak kan memenuhi undangan pemerintah Afghanistan berkunjung di sana. Nah, ini prosesnya untuk bisa sampai di sana itu seperti apa sih Pak ceritanya? Ya seperti biasa kita ke luar negeri, ke negeri orang. Ya dia undang, dia kasih visa, ya kita berangkat. Oke, memenuhi undangannya itu sebagai apa Pak? Sebagai ketua Dewan Masjid. Oke. Dan ketua PMI. Setelah itu di sana ketemu tadi ya teman-teman Bapak berdiskusi pembahasannya gimana Pak? Ya tentu kita membahas masalah perdamaian di sini, habis perang, bagaimana situasi. Kedua, masalah yang sering diramaikan itu masalah pendidikan untuk anak-anak perempuan dan juga bagaimana mereka bekerja. Seperti itu. Dan hubungan Indonesia Afghanistan, bagaimana ekonominya bisa berjalan ya, dia minta agar kita pengusaha-pengusaha Indonesia bisa investasi di sana. Oh, sehingga dengan diskusi yang kemarin itu Bapak datang ke sana sudah mencapai hasil ya Pak dari pertemuan itu? Oh iya, ini kan semua teman-teman lama saya, dari Perdana Menterinya, menteri-menterinya. Itu dulu kan saya undang berapa kali ke Indonesia untuk melihat keadaan Indonesia, melihat Islam di Indonesia, harus moderat, tidak radikal seperti itu. Dan mereka terkesan kondisi itu, jadi saya datang untuk kembali lagi berbicara tentang bagaimana pemerintahan yang berlaku di sana, bagaimana tetap memajukan ekonomi, sosial masyarakatnya dan pendidikan masyarakat. Oke, nah itu kan kabarnya memang di sana sering terjadi konflik. Nah, ketika Bapak di sana ini kan sebagai jembatan nih Pak kabarnya ini, itu gimana Pak ceritanya? Di sana 45 tahun terjadi konflik. Dan antara mereka, waktu itu kerajaan dikop oleh anaknya sendiri, kemudian juga bukan pemimpin yang lain, kemudian menjadikannya negara sosialis, komunis. Kemudian masuk Rusia. Rusia mereka lawan dengan mujahidin. Itu juga ada kebantuan Amerika sebenarnya. Ya, kemudian kalau pulang Amerika tahun 90-an, terjadilah setelah itu yang Taliban memerintah. Kemudian setelah mujahidin, memang keras waktu itu. Ada masalah 9/11 itu,
sehingga Afghanistan oleh Amerika dianggap melindungi Osama bin Laden. Dan dia memang iya, karena itu tradisi mereka untuk selalu melindungi tamu, dianggapnya tamu. Dan mereka dulu berjuang bersama-sama sebenarnya waktu zaman Mujahidin. Gitu. Ya, Taliban itu sebenarnya artinya pelajar. Jadi ini sama dengan dulu kita waktu revolusi tentara pelajar. Kan gitu kan? Talib itu pelajar, siswa, santri. Jadi kemudian mereka bentuk, mereka artinya tahun akhir 2019, sebelum awal 2000-an lah. Dia kan, akhirnya melawan Amerika. Amerika yang datang ingin menduduki Afghanistan karena ingin menangkap Osama. Dan kemudian ada yang resmi pemerintahan republik sebenarnya kan, Presiden Ashraf Ghani terakhir, itu semua teman semua juga saya diundang ke situ beberapa kali, datang ke Jakarta. Bagaimana menyelesaikan itu? Ya sebagai wapres tentu, ya, membantu menyelesaikan soal mereka. Ya kita tahu semua 2021 Amerika kan telah 20 tahun Amerika di situ. Amerika dengan perundingan itu kan pulang semua kan. Jadi kena pulang, maka yang berkuasa kemudian Taliban sampai sekarang ini. Ya itu proses yang terjadi. Jadi pada dasarnya itu orang menganggapnya teroris. Teroris kepada siapa? Dia sama dengan tahun 45. Dia berjuang untuk membebaskan negerinya dari pendudukan. Nah, kalau kita tidak mau katakan penjajahan, pendudukan Amerika kan, dengan pemerintah yang republik yang ada, dia melawan itu. Jadi kalau sama dengan waktu Indonesia berjuang tahun 45, perjuangan itu dianggap ekstremis oleh Belanda. Jadi kalau dia bukan teroris, dia ingin membebaskan negaranya dari pendudukan. Oke. Tapi ketika akhirnya Bapak melihat kondisi situasi di sana sekarang di tahun 2024 ini, apakah masih semenyeramkan yang diberitakan Pak dan semenegangkan itu? Sama sekali tidak. Kalau dia lihat di foto di TV One tuh aman aja, sama dengan Jakarta. Jalan macet, mobil begitu banyak di sana sekarang. Jadi macet jalan kadang-kadang. Nah, dan ekonomi di kota itu jalan. Toko-toko, perdagangan jalan. Ya. Orang investasi tambahan di industri ada. Dan terus terang rakyat itu suka pemerintah ini karena tidak ada korupsi, birokrasi cepat. Yang dia tidak terkecuali soal perempuan itu disturi, saya bicara mereka, kenapa Anda begitu? Agar diberi kesempatan yang sama, dan mereka secara bertahap berjanji untuk merubah kebijakan itu. Oke, artinya akan ada kesetaraan untuk para wanita-wanita di sana? Iya, tentu berbeda ya. Oke. Dia ingin katakan sekolah laki-laki, sekolah perempuan. Saya bilang oke, kita bikinkan sekolah perempuan, kita bantulah untuk itu. Tapi dia kekurangan guru. Mari latihan guru ke Indonesia. Walaupun kita juga pendidikan kita mungkin tidak sempurna, tapi lebih baik daripada mereka kan. Oke. Baik, dan untuk saat ini tantangan terbesar bagi Afghanistan sendiri itu apa Pak? Tentang membangun negerinya, karena masih ada sanksi dari Amerika. Jadi saya ajak mereka sudah melihat ke depan aja. Karena itu kan saya bilang, seperti Vietnam aja. Vietnam juga pasti Amerika menduduki sana, kedatangan 50.000 pasukannya meninggal, tapi setelah itu mereka damai. Sehingga tidak ada sanksi, malah investasi Amerika banyak di Vietnam. Dan orang Amerika
menjadi turis. Gitu. Nah itu bisa terjadi asal mereka ke depan. Tapi Amerika juga meyakini itu bahwa mereka sudah tidak se-ekstrim apa yang orang bayangkan kan. Ekstrimnya hanya soal pemisahan itu saja. Contohnya, saya datangi tempat wisata di puncak bukit, di enak udaranya. Yang ada semua laki-laki. Oh. Saya tanya mana perempuan? Ya nanti besok hari perempuan. Nanti perempuan datang besok. Nah, bagi kita aneh kan, bagi dia tradisi kita yang begitu. Tapi saya bilang ya dalam sekarang orang susah mengerti itu tradisi itu. Tapi hal yang sama dulu terjadi di Saudi seperti itu. Dan sekarang mereka sudah pelan-pelan merubah. Saya kira akan terjadi juga itu. Oke. Nah, kabarnya ini kan Taliban berhasil mengambil alih begitu ya. Dan untuk kondisi ekonomi Afghanistan sendiri setelah pengambil alihan itu? Oh iya, di kota baik. Ya teruslah rumah-rumah di sana teratur itu. Dia punya kotanya. Perencanaan kotanya. Saya lihat tidak ada daerah kumuh di sana. Dibanding kita kan banyak daerah kumuh di Jakarta Utara, di Jakarta Timur contohnya. Saya lihat dari pesawat, lihat dari bukit itu. Jadi perang itu juga semuanya tidak semua orang kena. Ada juga orang yang berdagang pada waktu perang kan. Oke. Tapi antara dia jamin di sana tidak ada korupsi. Ya sekarang ini tentu masih kuat mereka bertahan. Dan birokrasi cepat dia bilang kalau mau investasi ini 15 hari izin semua keluar. Saya jamin. Kalau enggak lapor sama menterinya. Kalau dibuat 15 hari. Baik. Berarti secara nggak langsung bisa dikatakan bahwa semenjak Taliban berkuasa ini perubahannya signifikan ya? Iya, sangat. Kalau para pengusaha sendiri mengatakan, kalau dulu kan ya banyak korupsi, birokrasi susah. Sekarang enggak. Cuma itu saja bahwa dia diskriminatif kepada perempuan. Dan itu yang kita usahakan untuk perbaiki dengan cara membuat kesempatan mereka untuk apa itu. Sebenarnya pemerintahnya ingin seperti itu. Walaupun secara tradisi juga memang selalu ada pemisahan secara tradisi. Oh, oke. Tidak sama aja dengan katakanlah sekolah-sekolah Katolik kan beda kan? Ya. Tidak ada gabungan sama aja. Oke, baik. Laki dan perempuan. Oke, tadi Bapak mengatakan bahwa sekarang di sana itu pelan-pelan mulai akan merubah ya tradisi tentang diskriminasi perempuan di sana gitu. Tapi sebelumnya berarti untuk pendidikan perempuan sendiri seperti apa dan bagaimana Pak? Perempuan secara resmi ada pendidikan anak gadis-gadis itu sampai SD yang resmi. Tapi banyak juga yang belajar secara online. Karena aturan di sana, katakanlah dokter, untuk perempuan harus ditangani dokter perempuan, laki-laki. Artinya dia butuh dokter perempuan. Kalau untuk jadi dokter kan you mesti sekolah SMA dulu. Ya. Karena itu dia tetap SMA tetap berjalan sebenarnya, walaupun tidak terlalu besar. Karena tidak mau perawat harus perempuan, atau bidan harus perempuan. Nah, bagaimana kalau dia tidak punya sekolah? Jadi bilang tidak benar kita larang semua. Hanya tidak terbuka, tidak. Tapi tetap ada murid perempuan. Karena tadi itu kedokteran bagaimana caranya? Begitu juga lain. Di pasar, di hotel ada perempuan yang bekerja. Oke.
seperti resepsionis hotel itu tetap ada perempuan. Jadi bisa dikatakan tidak semuanya ya tidak mendapat pendidikan, ada juga Ada. yang berpendidikan. Oke. Baik, tadi sempat disinggung sedikit nih sama Pak JK gitu ya. Kalau misalnya nanti di sana butuh bantuan, kita akan bantu misalnya masalah pendidikan, sekolah. Nah, itu akhirnya respon dari mereka gimana, Pak? Iya, mereka lagi mempersiapkan, mempersiapkan itu. Dan saya juga sudah kita siapkan di sini. Banyak sekolah-sekolah yang bersiap. Sekolah Muhammadiyah, sekolah NU, pesantren-pesantren, juga sekolah swasta. Semua bersedia. Oke, sehingga nanti mungkin ada beberapa dari Afghanistan yang datang ke sini untuk sekolah. Sebenarnya seperti sudah itu. ada sebelumnya. Oh, oke. Di UI, UIII, U3, sana ada 15 mahasiswa Afghanistan. Oke. Nah, setelah pengambil alihan Taliban di pemerintahan, kemudian adanya kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan tentunya, itu kira-kira apa saja sih Pak? Dan dampaknya sendiri ke masyarakat di sana seperti apa? Ya kebijakannya kan di sosial oke, ya ekonomi perdagangan oke, perempuan ada. Yang saya tahu seperti produk-produk perumahan jalan dengan ada bekas pegawai kedutaan Indonesia perempuan jalanin itu online ada di sana. Ya. Bisnis-bisnis juga jalan gitu? Jalan ramai, tokonya ramai. Oke. Seperti saya katakan jalan banyak macet. Nah, kalau jalan macet berarti orang sibuk kan? Sibuk apa? Ya sibuk dagang. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa sebenarnya ini dampaknya positif loh ketika Taliban berkuasa. Saya tidak katakan positif seluruhnya, tapi jauh masyarakat lebih senang dengan kondisi ini, aman, tidak ada korup, Ya. tidak ada birokrasi gampang. Tapi bicara Kadin merasa oke, dia bilang. Kumpul pengusaha-pengusaha makan malam dengan saya, kira 100 pengusaha. Saya tanya gimana? Gampang, Pak. Kalau mau investasi di sini, ayo kita kerjasama. 15 hari selesai izinnya. Semua di Indonesia mungkin setahun. Di sana 15 hari. Oke. Dan menterinya gak usah percaya. Kalau lebih 15 hari, lapor sama saya. Padahal itu izin tambang, apa, membuat investasi, pabrik. Wah, 15 hari. Saya ketemu menteri energinya, SDM-nya. Dia jamin itu. Oke. Cuma memang sekarang orang masih takut, padahal tidak ada apa-apa di sana. Karena masih melihat apa yang diberitakan di media sosial, Pak. Seperti itu mungkin ya. Ada juga. Karena itu begitu hanya 2 wartawan kan lihat sendiri, ini kacau toh aman dia bilang. Saya kemana malam-malam jalan di restoran atau jalan kita ke toko-toko walaupun ya itu sebagian besar laki-laki toh, tapi dia perempuan kerjanya kerja juga di dalam. Berarti sudah tidak ada tuh Pak ya, di mana ada tentara-tentara Taliban yang berjaga-jaga seperti itu sudah tidak ada? Masih ada. Tapi itu sangat tidak periksa dulu kan tiap kali kita lewat checkpoint. Jadi lewat lagi checkpoint. Saya kan sebelumnya. Tapi dia hanya mengawasi aja. Oke. Ya, pas kemarin 4 hari di sana ya Pak ya, setelah bertemu dengan para pejabat Afghanistan di sana, bantuan apa nih yang paling urgent atau paling ingin dibutuhkan ya dari Afghanistan sendiri selain pendidikan tadi Pak? Ya, bagaimana investasi, bagaimana perdagangan. Perdagangan memang ada juga kesulitannya karena dia tidak punya pelabuhan kan, landlocked dia kan, daerah tidak punya laut. Ya. Jadi harus lewat Pakistan atau lewat Iran. Tapi berjalan, bebas lewat Iran bisa sampai ke sini. Itu.
Nah, mereka mau kirim delegasi, kita juga mau kirim delegasi ke sana. Oke, berarti ada bantuan nanti untuk investasi ke sana rencananya? Mereka tidak butuh bantuan. Mereka kemampuan sumber daya alamnya sekali. Hanya butuh investasi yang mengelola itu. Dia buka. Dan Indonesia diberi prioritas. Hanya 4 negara dikasih prioritas. Indonesia, Qatar, Saudi, Turki. Karena itu yang membantu dia sejak awal. Ya. Ya. Oke. Kalau itu kita kasih prioritas. Mau apa ya, mau di bidang ekonomi, ada tambang emas, tambang batu bara, tambang litium. Teliti aja dia bilang. Oke, ada informasi yang mengatakan kalau Taliban juga ingin membuka diri termasuk terhadap Barat nih Pak. Apa menurut Bapak situasi Timur Tengah saat ini khususnya perang di Gaza juga tidak mempengaruhi sentimen mereka terhadap Barat? Iya, di sana ada perwakilan Uni Eropa, masih ada perwakilan negara-negara Islam ada. Kita ada kedutaan walaupun masih tingkat wakil charge d'affaires. Jadi, bukan saya minta Noah sudah kirim aja dubes itu supaya tingkat lebih tinggi. Tapi apa yang kita lihat ekonomi berjalan. Toko tutup sampai jam 10, jam 11. Nggak ada. Jadi memang banyak mengatakan musik dilarang iya, tapi tetap aja hotel ada musik, ada nyanyi. Jadi nggak anti Barat banget gitu ya? Tidak. Oh, oke, jadi tetap Tidak. terbuka. Terbuka, iya. Dia juga menyadari bahwa kalau dia tutup dirinya, ya terbatas ekonominya. Iya, karena berpengaruh ke ekonomi juga Iya. ya di sana. Oke. Ini kan bukan pertama kalinya, bahkan berkali-kali ya Bapak ke sana gitu. Apakah nanti ada rencana lagi ke depannya Pak untuk bertemu? Iya, insya Allah kalau ada pelaksanaan hubungan yang baik, apakah di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, ya tentu dengan mudah. Kalau saya kapan saja bisa. Oke. Jadi Pak, mungkin bisa ya Bapak menyampaikan sepatah dua patah kata gitu ya terkait kondisi rakyat Afghanistan di sana ini kepada sahabat liputan6.com agar mereka tidak berpikir bahwa di sana itu semenyeramkan itu Pak. Silakan. Iya, seperti kita bicarakan tadi, suasana di sana aman. Sederhana saja untuk mereka aman. Dulu yang melawan Amerika dan pemerintahan yang ada, itu kan Taliban. Sekarang dia berkuasa, jadi praktis aman. Dan dia setelah masuk di pemerintah, semua kasih amnesti. Siapapun lawannya dulu tidak aksi amnesti, bebas hukum. Tidak ada dia tangkapin, tidak ada. Bekas wakil presiden Abdullah masih di sana. Sebenarnya Karzai masih sering kembali ke sana, presiden sebelumnya ya. Jadi tidak menteri-menteri yang datang bebas saja, tidak ada seperti zaman dulu ditangkapin waktu 66 itu kan itu lawan Bung Karno, semua Bung Karno ditangkapin, tidak ada seperti kita malah waktu lawan PKI dibawa ke Puleburu, tidak ada itu kan, tidak ada, semua dibebasin. Yang mau dipenjara semua dibuka. Kan semua orang yang dulu dikasih amnesti sekalian. Okay. Jadi tentara dulu langsung banyak yang menjadi tentara sekarang. Ya, begitu kebijakan mereka. Jadi tidak ada masalah di dalam. Ada kelompok-kelompok suku yang masih tidak setuju, tapi itu terbatas. Dan itu bisa ditangani begitu ya? Hah? Bisa ditangani di sana? Iya, dia bisa tangani. Bisa terjamin juga keamanannya berarti? Iya. Pokoknya dia amnesti semua orang. Oke.
ya dulu berlawanan dengan dia. Dia tangani. Bahwa yang memerintah mereka semua itu mullah atau Pak Ustadz. Nah itu aja. Tapi mereka, saya diskusi Menteri Energinya, dia kuasai energi. Dia kuasai pembangunan listrik, kebutuhan berapa, mining, dia bisa diskusi kita tentang pertambangan menteri, walaupun dia mullah. Tapi di bawahnya masih staf pemerintah lama, tidak diganti. Jadi mereka realistis juga bahwa dia tidak profesional secara detail, karena itu tetap aja pemerintah, tetap aja. Memang masalah yang dihadapinya ahli-ahli seperti profesor, guru dulu pernah pergi. Nah sekarang karena itu dia kita tawarkan untuk mendidik mereka untuk S2, S3 di sini, dan dia setuju lagi diatur. Gitu. Dan itu akan terjalin juga ya nanti persahabatan Indonesia dan Afghanistan. Iya, dia sangat senang karena itu cuma 4 negara yang dia kasih prioritas. Nah, yang pertama Indonesia, Mas. Luar biasa. Ya, kedua Qatar, karena situ tempat perundingan. Turki, Saudi. Nah, karena Saudi yang membantu dia dana untuk bekerja nih sekarang. Oke, berarti bisa dipastikan ya, kalau memang di sana itu tidak semenyeramkan itu dengan penilaian netizen ya. Di sana aman, damai, dan urusan-urusan lancar ya Pak ya? Lancar, seperti katakan, aman-aman saja. Oke. Dan tetap berjalan secara profesi. Contohnya saja, kita punya wakil dubes di sana. Karena sana hanya wakil dubes di RFR, orang kedua yang tinggal itu. Sakit jantung. Dia operasi bypass di rumah sakit Thailand, rumah sakit Afghanistan, sehat. Orang Afghanistan banyak yang pintar-pintar sebenarnya. Dia masih kerja sih. Oke. Ya saya, kenapa saya Pak baru 2 minggu? 2 minggu ikut saya terus. Iya, baru operasi bypass dalam 2 minggu. Di mana rumah sakit sini? Mantap. Jadi banyak rumah sakit yang baik sana. Dan tidak ada mereka rusak. Fasilitas Amerika tidak ada, dia pakai. Mobil-mobilnya, senjata-senjata semua ex-Amerika yang ditinggalkan. Ya, semuanya. Nah, itulah yang mereka itu mengharap ada investasi untuk mendukung ekonominya. Oke, itu harapan dari Afghanistan ya Pak ya, adanya investasi untuk mendukung perkembangan negara mereka begitu. Oke, baik. Pak JK mungkin biar sahabat liputan6.com ini makin percaya ya, mungkin nanti kalau kunjungan berikutnya boleh ya Pak, ajak kita ya Pak ya ke sana. Boleh, boleh. Biar nanti bisa melihat langsung ya sahabat liputan6.com, jadi nggak salah paham lagi. Oke, Pak terima kasih banyak Pak. Obrolannya tadi kita akhirnya juga tercerahkan, kita juga akhirnya tahu ya bagaimana kondisi di sana gitu kan ya. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Jadi sahabat Liputan 6 gimana? Udah tahu kan? Seru banget ya kita ngobrol bersama dengan Bapak JK hari ini. Dan kita juga jadi tahu bahwa di Afghanistan ketika beliau berkunjung di sana itu fine-fine aja. Semua urusan lancar dan tentunya tidak ada hal-hal yang mempersulit gitu untuk masyarakat ya. Intinya di sana damai dan aman sentosa. Yaudah kalau gitu saya sudah bincang Liputan 6 kali ini. Sampai jumpa di bincang Liputan 6 lainnya. Bye!